Apa kabar semuanya? Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu praktek membuat sebuah dokumen, yang mana dokumen ini yang akan kita praktekkan ada di buku praktek yang sudah Ibu bagi, yaitu soal latihan Microsoft Word 2013, format, kolom, dan drop cap. Nah, sebelumnya silahkan kita buka dulu Microsoft. Cara membuka Microsoft Word itu bisa diklik di sini. Silahkan dibuat mencari pencariannya itu Word, kata kuncinya Word, maka dia sudah langsung muncul. Kita double klik. Oke, dalam pengenalan Microsoft Word ini, mungkin di antara kalian, beberapa kalian yang sudah pernah belajar di SMP ya, tentang Microsoft Word. Namun di tingkat SMK sekarang, kita akan belajar lebih detail dan lebih rinci lagi. Namun untuk Ibu menjelaskannya dari awal, Ibu takutnya mungkin minta maaf apabila di sekolahnya di SMP belum pernah belajar, mungkin ya. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu secara detailnya atau secara rincinya. Baik, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Ini Microsoft Word ya. Nah, di dalam tampilan awal Microsoft Word 2013 ini ada yang namanya menu tab ribbon. Jadi ada tab ribbon Home, Insert, Design, Pack Layout, sampai ke View. Jadi ada Home, Insert, Design, Pack Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Nah, untuk klik di menu Home, di dalam tampilan menu Home di sini ada yang namanya Group. Ini kan namanya tab ribbon. Dalam setiap tab ribbon ada yang namanya Group. Nah, seperti di tab ribbon Home ada grup clipboard ini. Grup clipboard apa saja? Di dalam grup clipboard ada yang namanya paste, cut, copy, format, painter. Ini ya, ini grup. Jadi kelihatan tulisan clipboard. Ini grup clipboard. Berikut ada yang namanya grup font. Di dalam grup font ini ada yang namanya font atau jenis tulisan, ada font size, ukuran tulisan. Ini ada yang namanya increase font atau memperbesar huruf. Ada yang namanya decrease font, memperkecil huruf. Dan ada change case. Nah, change case itu misalnya kita merubah huruf besar semua atau kecil semua atau awal kalimat besar. Nah, ini ada bold untuk mempertebal, italic untuk memiringkan teks, underline untuk menggarisbawahi ya. Jadi ini font, grup font, ada grup paragraf. Untuk jelasnya nanti kita langsung praktek. Nah, di menu insert atau tab ribbon insert, di sini ada grup page. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, di dalam grup page ada menu apa saja: tables, illustration, apps atau application, media, link, comment, header, and footer. Nah, jadi ini namanya adalah grup. Ada lagi yang namanya design, ada pack layout, tab ribbon pack layout. Untuk tab ribbon design, grupnya hanya sedikit ya, hanya dokumen formatting. Pack layout, ada berapa grup di sini. Reference, jadi setiap tab ribbon memiliki grup masing-masing. Di mailings ada grup create, ada grup start mail merge, write, insert files, preview result, sama finish. Sedangkan di menu review ada grup proofing, language, comments, tracking, change. Dan di grup view you can see views, group views, show, zoom, windows, and macros. Oke, ini adalah tampilan-tampilan tab ribbon. Silahkan kalian pahami dengan jelas bahwa nanti akan ada pertanyaan tertulis mungkin akan Ibu berikan. Misalnya illustration, grup illustration berada di dalam tab ribbon apa? Nah, ini kelihatan grup illustration, jawabannya berada di tab ribbon insert. Sedangkan di home, berikut adalah grup yang berada di dalam tab ribbon home. Kecuali misalnya pilihannya clipboard, font, paragraf, berarti dia masuk. Kecualinya berarti misalnya page setup. Karena page setup berada di tab ribbon page layout. Oke, sekian dulu ya untuk tampilan-tampilan menu. Sekarang kita praktekkan. Ini ada yang namanya rulers. Bahasa Inggris rulers itu adalah penggaris.
rulers ini untuk membantu kita untuk dalam marginnya atau memperlihatkan ukuran batas kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, misalnya di tampilan kalian belum ada mistarnya, garis, diklik di view, silahkan dicoba klik view, rulernya dihilangkan, maka tampilan penggarisnya hilang, tidak ada. Maka itu akan menyulitkan kita untuk mengukur atau melihat batasnya. Untuk menampilkan, klik rulers. Oke ya. Jadi tampilannya. Kenapa kursor berada di sini? Jadi yang berkelap-kelip ini namanya kursor. Arti kursor adalah di mana kita menekan huruf, maka disitulah huruf itu berada. Nah, ini tampilan memperbesar. Tampilannya Ibu masih 70. Cara memperbesarnya bisa menggunakan ini. Ini memperbesar, ini memperkecil. Cara cepatnya juga bisa dengan menekan kontrol, tekan kontrol, baru di mouse ada scroll itu di tengah, naikkan ke atas. Nah, jadi dia memperbesar. Kalau perkecil berarti tekan kontrol, scroll yang ada di mouse ini ya, diperkecil. Nah, ini turun ke bawah berarti dia tangan kiri menekan kontrol, tetap menekan kontrol, tangan kanan meng-scroll. Oke ya. Kita pakai 100 seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengetik sebuah teks. Misalnya kita ingin mengetik yang ini. Contoh yang ini kita akan ketik. Awalnya biar mudah, ini kita minimizekan. Sebenarnya ada caranya, tapi Ibu pakai cara yang mudah saja dulu. Ini seperti ini, kita minimizekan. Wordnya ini juga kita minimizekan juga. Yang contoh ini kita tarik sebelah kanan. Ini ditarik juga panahnya. Ini untuk memudahkan kita mengetik supaya tidak bolak-balik file lagi. Jadi layarnya kita kasih setengah seperti ini ya. Ini untuk soalnya. Nah, kita akan praktek mengetik. Kita langsung saja mengetik ya. Ini, kita ingin mengetik seperti ini. Ini terlihat cara mengetiknya akan terbagi menjadi 2 kolom. Namun, sebelum kita jadikan 2 kolom, kita ketik seperti biasa saja dulu. Cara mengetiknya, nanti ini namanya drop cap. Ini drop cap ini akan kita atur pada terakhir. Awalnya kita buat saja dulu, kita klik internet, jadi mulai dari sini ya. Sebelum mengetik, kita lihat dulu informasinya, apa yang diperintahkan. Pertama, ketiklah naskah di bawah ini sesuai aslinya. Kedua, buat format kolom. Ini nanti setelah jadi baru kita edit. Gunakan format Arial Narrow. Nah, format Arial Narrow, font Arial Narrow, font ada di tab ribbon home. Kita pilih ini, fontnya pilih menjadi Arial Narrow. Jika Anda kesulitan mencari sebelah ini, maka langsung ketik manual saja sebelah sini, tulis Arial Narrow. Arial Narrow. Nah, ini. Jadi dia sudah berubah menjadi Arial Narrow. Tulisannya Arial Narrow. Baru jenis fontnya ini tidak ditentukan. Kita seragamkan saja, kita pakai 12 yang standar. Untuk paragraf 1 Arial Narrow. Ternyata paragraf 2 Tahoma, paragraf 3 Monotype Cursiva, dan gunakan font Arial Black. Oh, ini nanti kita edit terakhir saja ya. Jadi sekarang langkah pertama kita, karena banyak sekali yang diminta untuk diubah-ubah, langkah pertamanya kita adalah mengetik saja dulu. Silahkan mengetik dengan menggunakan 10 jari. Internet,
Nah, karena Ibu membuat tutorial ini kan panjang, cara mengetiknya ini panjang, jadi Ibu contohkan kalian saja, Ibu langsung copy paste saja, tapi kalian jangan copy paste ya, kalian diharuskan untuk mengetik untuk memperlancar. Jadi Ibu membuat saja dulu seperti ini, misalnya ini sudah kalian ketik semua, ini sudah terketik, ini sudah diketik ya. Setelah kalian ketik menggunakan 10 jari, ini sudah selesai diketik, silakan dirubah berdasarkan data yang diminta. Nah, cara mengetiknya pada saat sudah terakhir sini jangan di enter, tapi ketik saja semua. Yang di enter adalah pada saat kalian masuk di baris yang baru. Ini kan baris pertama mulai dari internet sampai cool. Nah, ini internet sampai cool, itu baris pertama. Paragraf pertama ini enter. Kebagaimananya jadi paragraf kedua kita enter, paragraf ketiga kalau, kata kalau ada di mana ini, kalau nih, kalau kita enter. Setelah itu akhirnya ini, jadi ada 4 paragraf, paragraf 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Langkah yang kedua, kita diminta bahwa membuat format kolom, dan kita perhatikan juga ini bahwa kelihatan dia rata sebelah kiri dan sebelah kanan. Cara meratakan sebelah kiri dan kanan, ini kan kita baru kiri yang rata, sebelah kanannya kita ini belum rata. Kita blok dulu keseluruhan di bloknya. Cara memblok, kursor klik di sebelah kiri, tahan tarik ke bawah, atau bisa juga dengan klik di sini, tekan shift yang ada di keyboard, baru tekan tanda panah ke bawah, shift keyboard dan tanda panah ke bawah. Oke. Setelah dibuat begini, kita klik home. Di grup paragraf ada yang namanya ini justify, itu untuk rata kiri rata kanan. Kalau ini ratanya kanan saja, kirinya tidak. Kalau ini rata tengah, sedangkan ini ratanya kiri. Ada juga cara cepat, tekan kontrol, posisinya semua teks yang ada ini di blok keadaan terblok. Jadi artinya di blok ini adalah untuk dia minta perintah, kira apa yang mau dilakukan, untuk siapa. Jadi yang dilakukan adalah untuk kalimat yang ini. Ctrl L itu untuk rata kiri, silakan dicatat ya. Ini untuk tombol kombinasi mempermudah. Ctrl L rata kiri, L artinya left, jadi disingkat L. Ctrl L rata kiri, Ctrl E rata tengah, Ctrl E rata tengah, Ctrl R atau right itu rata kanan, dan Ctrl J justify rata kiri dan kanan. Jadi itu cara cepatnya, Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R, dan Ctrl J. Ini sudah terlihat rata kiri dan rata kanan. Oke, berikut kita ingin membuat kolom, bikin format kolom 2 kolom seperti ini. Format 2 kolom. Kita bloknya jangan sampai ada batas di sini. Usahakan jangan ada kelewat. Jadi tekan shift panah kiri 1 kali. Nah, jadi dia pas-pas di end. Perkecil, tekan Ctrl scroll ke bawah ya untuk memperkecil, memperbesar, Ctrl scroll ke atas, perbesar, perkecil, Ctrl scroll ke bawah. Nah, setelah kalian blok, kita ingin membuat kolom, ada di tab ribbon page layout. Klik page layout, di sini ada kolom. Di dalam grup page setup ada kolom. Kita ambil kolom yang left ya, karena dia sebelah kiri nih. Kirinya sedikit, kanannya banyak. Kalau to, dia akan besar kanan dan kiri kolomnya. Kalau left, sebelah kirinya kecil, sebelah kanannya luas. Kita ambil yang left. Nah, jadi kelihatan sudah terbagi. Oke, pembagiannya sudah jadi. Langkah kedua, kolom sudah, gunakan font Arial Narrow untuk paragraf 1. Jadi paragraf 1 kita blok, pilih font,
Arial narrow. Oke, sudah berubah. Gunakan format drop cap untuk paragraf 1. Paragraf 1 berarti ini ya, untuk huruf I-nya kita blok I. Klik I-nya, kita cari drop cap. Untuk memudahkan pencarian diperbesar saja dulu. Jadi I diperbesar. Kita cari drop cap-nya. Ini untuk ini ya, besar kecilnya. Klik layout. Klik home. Kita klik home di sini. Setelah klik home, perkecil dulu ini ya. Nah, agar memudahkan kalian dia tidak hilang-hilang seperti ini, klik saja ini, baru show below the ribbon. Jadi tab ribbonnya akan muncul terus, tidak akan hilang. Kalau ini show above, dia akan muncul. Sekarang kita mencari drop cap. Di mana drop cap berada? Kita sudah klik itu, huruf I-nya saja. Ini memperbesar, ini memperkecil. Ini untuk change case-nya. Format pane. Kita klik insert. Klik insert. Drop cap ini ada di sini. Drop cap. Jadi drop cap berada di menu insert. Sebelum kita drop cap kan, tulisan I ini I diblok saja. Jadi hanya I saja yang diblok. Yang diblok hanya huruf I. Baru klik drop cap. Ini yang ada di menu tab ribbon insert, klik drop cap. Ini. Sorry ya. Klik drop cap. Tanda panahnya. Mau ambil drop cap yang modelnya bagaimana? Apakah I-nya begini, tulisan yang diperbesar seperti ini, ataukah dia seperti ini, menggantung, atau begini? Nah, jadi kita ambilnya yang drop pen, bukan yang in margin ya, ambil yang drop pen. Jadi internet saja jadinya. Oke, kita minimizekan lagi. Lihat contohnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah. Yang untuk paragraf 2 pakai Tahoma. Berarti paragraf 2 mulai dari bagaimana sampai internet. Itu kita pakai Tahoma, ganti menjadi Tahoma. Oke, paragraf 3 monotype core Siva. Jadi ini di blok. Pakai yang monotype, tulisan ini ya, monotype core Siva. Dan yang paragraf keempat menggunakan Arial Black. Berarti ini kita pakai Arial Black. Oke, jadi seperti ini. Oke ya, sudah selesai. Jadi kalian jangan terkecoh membuat sama persis dengan ini, karena ini hanya contoh. Yang kalian buat adalah sesuai dengan contoh soal yang diminta, seperti ini. Jadi inilah hasilnya, sudah selesai. Dan terakhir, simpan nama file, simpan nama dengan nama filenya latih 1A spasi underscore kelas, nama kelas, simpan di folder latihan. Cara menyimpan ini menandakan bahwa dokumen Anda belum tersimpan. Cara menyimpan dokumen adalah dengan cara Ctrl S atau bisa dengan file save. Cuman lebih mudahnya kita harus menggunakan keyboard saja, lebih cepat. Ctrl sama S, simpannya di klik komputer dulu. Tadi kita menyimpan folder kita di drive D, simpan di drive D. Baru cari nama yang sudah diberi nama tadi, nama folder masing-masing. Ini tadi yang ibu beri nama.
simpan di, ini perintahnya adalah simpan di Word. Di Word, baru simpan di latihan. Nama filenya dikasih nama latih 1A underscore nama underscore kelas. Misalnya kelas berapa. Itu kayak satu contoh. Oke, setelah itu kita save. Oke, demikianlah caranya. Karena sudah azan, kita break dulu ya. Jadi sekian, silahkan dicoba untuk tugas yang pertama. Ibu tutup dulu karena sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.